kinerja PPG dalam jabatan Universitas Syah Kuala. Perkenalkan, nama saya Melida Prinda. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada Prodi Pendidikan Kimia di LPTK Universitas Syah Kuala dengan nomor induk mahasiswa 220650304036. Saat ini saya bertugas di SMA Swasta Islam Serambi Mekah, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan metode problem-based learning pada materi pokok persamaan laju reaksi untuk siswa kelas 11. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi. Gimana nih kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Coba ketua kelas Yuni pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu ngecek dulu ya kehadiran siapa yang nggak hadir hari ini, sekretaris? Firda, Akil, dan Eka. Udah ibu ngecek kehadirannya ya kan, berdoa kita sudah. Jadi sekarang kita melakukan ice breaking ya. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Iya, oke. Berarti udah siap nih kita belajar, konsentrasinya udah nih ya. Udah siap. Jadi ya, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari laju reaksi. Ya, itu siapa yang bisa menyebutkan ya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Coba Aziza. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi, luas permukaan, katalis, dan suhu. Iya, bagus ya Aziza ya, good job. Kita kasih aplaus dulu lah Bu Aziza. Ya, kata Aziza ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan, yang keempat adalah katalis. Ini siapa yang bisa menyebutkan 2 saja dulu? Yang 2 pengaruh itu terhadap laju reaksi. Siapa yang bisa? Siapa ya? Coba Reza.
konsentrasi dulu ya. Iya. Semakin besar konsentrasi, semakin besar terjadi laju reaksinya. Iya. Seperti itu juga dengan suhu, semakin tinggi suhunya maka semakin cepat juga terjadi laju reaksinya. Masya Allah, kita kasih aplaus juga ya. Sekarang ada dua, tadi Desa sudah menyebutkan ada konsentrasi dengan suhu. Berarti tinggal dua lagi. Bagaimana pengaruhnya? Siapa yang bisa? Silva? Semakin kecil luas permukaan, semakin cepat terjadi laju reaksi. Zat yang dapat mempercepat laju reaksi terjadi, zat itu sendiri tidak mengalami perubahan seperti macam Iya, itu yang namanya katalis. Ya kan, katalis itu kayak mak jomblang. Ini siapa nih yang pernah jadi mak jomblang? Nah, jadi alhamdulillah masih ingat. Ini sekarang coba lihat ini gambar apa nih? Nah, kalau kita sakit kita ke dokter. Kita ke dukun lagi, bukan zamannya kita ke dukun, tapi sekarang kita ke dokter. Kalau kita sakit kita ke dokter itu dikasih obat. Obatnya itu kan macam-macam peraturannya. Ada yang minumnya 3 kali sekali, 3 kali 1. Ada yang minumnya 2 kali 1. Ada yang minumnya 1 kali 1. Ya. Tapi kalau seandainya obat itu 3 kali 1 peraturannya, ya. Tapi kita minumnya cuma 1 kali. Cepat tak sembuhnya? Ya. Berarti harus sesuai dengan peraturannya, ya. Kalau disuruh minumnya 3 kali 1, ya minum 3 kali 1 biar cepat sembuh. Begitu juga dengan yang namanya order reaksi, ya, yang kita akan pelajari hari ini. Itu order reaksi ada yang kita pelajari ada 3 nanti. Ada yang namanya order 0, order 1, dan order 2. Nanti kita lihat pengaruhnya di mana, ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu juga ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Di sini ya, hari ini ada 2 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah melakukan diskusi, Ibu harapkan nanti kalian dengan cermat dan bekerja sama dapat menganalisiskan makna dari order reaksi. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, Ibu harapkan kalian dengan cermat dan bekerja sama dapat menganalisis bersamaan laju reaksi. Ya, ini mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai. Kemudian nantinya Ibu juga akan melakukan penilaian. Ya, itu ada 3 penilaian yang Ibu lakukan. Yang pertama penilaian. Ya, itu ada 3 penilaian yang Ibu lakukan. Yang pertama penilaian sikap, penilaian pengetahuan. Ini kan di terakhir pembelajaran kita nanti Ibu akan melakukan evaluasi. Kemudian yang 3 adalah penilaian presentasi. Ya, itu ya Ibu lakukan penilaiannya pada saat kalian presentasi ke depan. Tadi kan kita nih diskusi nih buat kelompok, ya, mewakili 1 orang untuk melakukan presentasi. Gimana, siap gak? Siap. Sekarang kalian bentuk kelompok sesuai nama yang ada di PowerPoint Ibu. Siap. Ya, siap ya. Sekarang kita melihat video pembelajaran. Yang mati ya, itu pulpen dengan buku dikeluarkan, nanti dicatat apa yang diperlukan, ya. Maka bersama laju reaksinya dapat kita tuliskan sebagai berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi A yang kita lambangkan dengan huruf A di kurung siku dipangkatkan dengan M, kemudian dikalikan dengan konsentrasi B pangkat M. Nah, dalam rumusan tersebut, V merupakan laju reaksi dengan satuan molar per detik, sedangkan M merupakan order reaksi terhadap zat V. Nah, jumlah dari M dan N merupakan order total dari reaksi yang ada. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan order reaksi? Nah, order reaksi mengatakan misalnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Nah, pada umumnya, harga order reaksi merupakan bilangan bulat sederhana, yaitu 1, 2, atau 3, tetapi kadang-kadang juga terdapat reaksi yang mempunyai order reaksi 0, setengah, atau bahkan negatif.
Amati ya videonya. Sekarang ibu bagikan LKPD dengan handout ya. Itu nanti dibaca LKPD dengan handoutnya. Jadi di LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti dijawab. Pertanyaannya itu sesuai dengan video yang kalian amati tadi. Ya. Kemudian ini ibu bagikan setiap kelompok. Ya, kalau sudah ada diperhatikan LKPD-nya, ya. Kalau ada yang nggak ngerti itu boleh ditanya sama ibu, ya. Nanti kompromi dulu, kerjasama di buku paket juga ada materi tersebut, ya. Boleh dicari referensinya, ya. Yang mana handphonenya ordernya berapa, harganya berapa. Jadi itu yang handphone berapa, ya. Memakai ini satu yang mana yang sama dari sama satu ya. Misalnya tanya R2 ya kan, banyak R2-nya sama gimana pokok yang lain di sini kita mau cari yang NO berarti DR-nya sama ya. Oh di sana ya, di samping ini ya. Jadi kita mau ambil 1 dan 3 boleh di atas ya kan. Jadi nanti yang ketiganya disesuaikan nilai lajunya yang mana yang paling besar ya. Karena kelompok NO-nya atasnya harganya berapa? Harganya 2 1 Mana ada siap semua? Sudah siap. Ini kita presentasi ya setiap kelompok ke depan mewakili dari kelompoknya ya. Jadi kita mulai dari kelompok mana nih? 1. Ya, kelompok 1 siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa yang dimaksud dengan order reaksi? Order reaksi merupakan pangkat konsentrasi bereaksi pada persamaan laju reaksi. E sama dengan K dikali konsentrasi E dan konsentrasi P pangkat 2. Persamaan tersebut mengandung pengertian reaksi order 1 terhadap E dan order 2 terhadap zat P. Secara keseluruhan, reaksi tersebut ada order 3, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Reaksi gas 2NO dan gas H2 menghasilkan gas N2O dan gas H2O mempunyai persamaan laju V sama dengan K dikali konsentrasi gas NO2 dan gas konsentrasi H2. Apakah Anda ingin bertanya? Kelompok 1 ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Andriani. Saya dari kelompok perwakilan kelompok 4 yang bertanya. Order keseluruhan itu apa? Jawabannya adalah order keseluruhan itu merupakan order total, di mana order dari konsentrasi NO adalah 2 dan order konsentrasi gas H2 adalah 1. Jadi keduanya dijumlahkan 2 tambah 1 sama dengan 3. Apakah bisa diterima? Silakan, ada yang punya lagi? Nah, dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami wawancara keluarga dari kelompok 3 yang bertanya, dari mana kita tahu kalau itu order reaksi? Ya, jawabannya adalah dari soal kita sudah tahu persamaan laju reaksi yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi gas NO kuadrat dan konsentrasi H2. Jadi order itu adalah pangkat dari konsentrasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 siapa yang mau tampil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sofia. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1.
Bagaimana pengaruh terhadap laju reaksi apabila pada suhu tetap? A. Konsentrasi bereaksi itu dilipat 3 kali. B. Konsentrasi bereaksi itu diperkecil 2 kali. Jawabannya, diketahui R sama dengan K dikali konsentrasi A kuadrat. A. Konsentrasi bereaksi dilipat 3 kali. Dicari R sama dengan K konsentrasi 3X kuadrat sama dengan K dikali 9X kuadrat sama dengan 9X kuadrat K. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Perawan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Mengapa pada tabel tersebut nilai lajunya dapat 1 di percobaan 1, nilai 2 di percobaan 2, dan nilai 8 di percobaan 3? Tolong jelaskan. Jawaban pertanyaan dari kelompok 3, sekarang saya jawab. Sesuai dengan pertanyaan laju reaksi yaitu R sama dengan K, maka nilai NO bisa kita lihat 1. Konsentrasi H2 1. Jadi dikalikan saja 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi hasil sesuai dengan data tersebut adalah 1. Percobaan keduanya R sama dengan bisa kita lihat terus konsentrasi NO bisa kita lihat terus 1 dikali 2 sama dengan 1 kali 2 adalah 2. Jadi hasilnya 2. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok 3, siapa yang mau presentasikan? Nisa, silakan. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Murida Justifa. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari data suatu reaksi gas N2 ditambah gas 3H2 menghasilkan gas 2NH3. Pertanyaannya, dari tabel tersebut tentukanlah yang A, order reaksi terhadap N2. Kemudian yang B, order reaksi terhadap H2. Yang C, order reaksi total. Sedangkan yang terakhir yaitu yang D, persamaan laju reaksi. Mari kita jawab terlebih dahulu yang A, order reaksi terhadap N2. Oke, baiklah, kita akan menjelaskan pertanyaan yang nomor A. Order reaksi terhadap N2 ditentukan dari percobaan 1 dan 2. Mengapa ditentukan dari percobaan 1 dan 2? Kembali lagi kita nengok tabel. Lihat pada tabel, yang H2 yang angka yang sama hanya di percobaan 1 dan percobaan 2, yaitu angka 1 dan angka 1. Oleh karena itu, makanya kita mengambilkan percobaan 1 dan 2. Oke, kita akan memakai rumus yang ini, R2 per R1. Mengapa R2 per R1? Kenapa nggak R1 per R2 aja? Karena di R2 angkanya lebih besar, angka lajunya lebih besar daripada di percobaan 1. 8 per 4, R2 nya yaitu 8, sedangkan R1 nya yaitu 4. 8 per 4. Kemudian sama dengan kita masukkan dari rumus tersebut ke N2. N2 dari sini adalah N2 di percobaan 2 adalah 4. Kemudian N2 di percobaan 1 adalah 2. Seperti ini. Kemudian H2 nya yaitu 1. H2 di percobaan 2 yaitu 1. H2 di percobaan 1 yaitu 1 juga. 1. Ini banyak huruf yang sama, banyak angka yang sama. Jadi biar untuk memudahkan kita, mari kita coret aja. Jadi kita coret aja ya. Nah, tinggal 4 per 2. 4 per 2 yaitu sama dengan 2 M. Kemudian karena kita lebih memudahkan kita untuk mencari angkanya, untuk mencari hasilnya, kita balikkan 2M. 2 pangkat M sama dengan 2. Untuk mencari M-nya aja, maka 2 perkalian kali berapakah yang perkalian
dikalikan 2 berapakah yang menghasilkan 2? Yaitu 2 dikali 1, maka hasilnya itu 1. Bagaimana? Mengerti? Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesilapan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran yang terakhir yaitu dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya. Berarti nomor 6 ya, nomor terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kita bacakan pertanyaan dulu. Laju reaksi diikuti dengan mengukur pertambahan konsentrasi NOBR dan diperoleh data sebagai berikut. Baik, dari tabel ini kita disuruh tentukan A. Order reaksi terhadap NO, B. Order reaksi terhadap BR2, C. Order reaksi total, dan D. Persamaan laju reaksi. Mari kita lihat yang A dulu. Order reaksi terhadap NO. Jawabannya, order reaksi terhadap NO ditentukan dari percobaan 1 dan 3. Kita bisa lihat percobaan 1 dan 3. Kita masukkan nilai rumusnya dulu. R3, lihat dulu nilai R3-nya yang paling tinggi yaitu 48 dan lihat nilai R1 yaitu 12. Masukkan terus ya ke rumusnya. Nilai R3 tadi 48. Selanjutnya masukkan nilai NO dan nilai N2. Di sini kita lihat nilai NO reaksi pertama yaitu 0,2 dan reaksi yang pertama 0,1. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Berarti di sini nilai NO yaitu 0,2 dan nilai N2 0,1. Selanjutnya kita lihat nilai BR dan nilai H2. Di sini kita lihat nilai yang paling sama di antara BR2 dan H2. 0 yaitu reaksi 1 0,1 dan reaksi 3 0,1. Selanjutnya langsung saja kita jumlahkan nilai 4 dibagi 48 dengan 12. Hasilnya yaitu 4. Karena ini sama, langsung saja kita coret. Berarti tinggal 0,2 dan 0,1. Nilai 0,2 diper dengan 0,1 yaitu 2M. Biar mudah, kita balikkan nilai 2M sama dengan 4. Berapa kali berapa biar dapat 4? Nilai hasilnya 4. Berarti nilai M-nya adalah 2. 2 dipangkat 2 hasilnya 4. Berarti nilai M-nya 2. Demikian hasil presentasi saya. Ada yang bertanya? Dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alferesta dari kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana jika untuk mencari order reaksi terhadap NO ditentukan dari percobaan yang lain, bukan dari percobaan 1 dan 3? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya bisa, asalkan nilai dan BK2 itu sama, bisa dari percobaan 1 dan 4, bisa dari 3 dan 4. Seperti itu.
yang sama. Di sini kita lihat ada yang sama, yaitu pada percobaan 1, Dan 3. 3, dan 4. Jadi dari kelompok 4 tadi mereka membuat percobaan 1 dengan 3. Tetapi kalau seandainya dari kelompok lain mau membuat 1 dengan 4, oke, nggak masalah. Karena nilainya sama kan? Kemudian mau buat 3 dan 4, oke juga, nggak ada masalah. Yang penting nilai haluannya itu adalah sama. Ya. Jadi akhirnya dapatlah order reaksi untuk NO. Demikian juga untuk H2-nya. Kalau untuk H2-nya lihat yang NO-nya ya sama. Jadi seperti itu cara pengerjaannya. Di sini tinggal kita masukkan nilainya. Ya, kita tulis dulu ya. R laju reaksi sama dengan K konsentrasi NO pangkat 2 dikali dengan konsentrasi Br. Ya, jadi kita masukkan, nanti kita lihat yang mana yang lajunya itu yang paling besar. Kayak kawan kalian yang bilang tadi, kalau seandainya ambil 1 dengan 3, itu lajunya adalah 8 dengan 12. Ya, itu laju yang mana yang besar? 48. 48 berarti percobaan ketiganya yang di atas. Dia mudah kita dalam mencari reaksinya. Ya, oke, bisa terima ya? Ya. Kalau sudah ya, coba dikumpulkan LKPD dari kelompok-kelompoknya. Ketua kelas saja yang kumpulin. Dan LKPD-nya sudah dikumpulkan ya. Sekarang siapa nih yang mau buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ini Bu. Coba Yuni, boleh dibacakan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Oke, baiklah kesimpulan pada hari ini. 1. Hubungan antara konsentrasi reaktan dengan laju reaksi secara keseluruhan dalam suatu reaksi kimia dapat dituliskan dalam bentuk persamaan laju reaksi. 2. Persamaan laju reaksi hanya dapat dinyatakan berdasarkan data percobaan. 3. Order reaksi adalah bilangan pangkat konsentrasi pada persamaan laju reaksi. Dari mana hasilnya adalah 1. Ya, jadi itu kesimpulan dari yang bisa saya ambil per hari ini ya. Jadi ibu kasih penjelasan lagi. Kalian harus ingat, order reaksi itu adalah pangkat dari, kalau misalnya ini, kalau kita tulis reaksinya ya, R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dikalikan konsentrasi Br2 pangkat 1. 1 itu biasa nggak ditulis. Jadi yang dikatakan dengan order reaksi itu adalah pangkat dari konsentrasi per reaksi dalam persamaan laju reaksi. Ini yang dikatakan dengan order reaksi. Jadi jangan nggak tahu yang mana order reaksi itu. Kalau di sini berarti ada 2. Order reaksi terhadap NO itu adalah 2. Order reaksi untuk Br2 adalah 1. Kalau kita jumlahkan 2 tambah 1 adalah 3. Dinamakan dengan order reaksi total. Jadi udah ngerti kan? Cara carinya juga tadi sudah mengerti ya. Gimana nih pembelajaran kita hari ini? Mudah dipahami enggak? Mudah. Ya, alhamdulillah kalau mudah. Kalau mudah berarti ibu mau kasih seperti yang ibu tadi. Mau kasih soal evaluasi. Ya, nggak banyak-banyak, 2 aja. Ya, sekarang yang perhatikan di PowerPoint ibu. Ini ada soal evaluasi. Silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Oke? Ya. 5 menit dari sekarang. Yang kedua kelas dikumpulkan bukunya. Ya, terima kasih ya ketua kelasnya. Dapat reward dari ibu. Rewardnya hari ini kita makan di kantin. Nanti tentukan harganya berapa. Jadi nanti kita makan di kantin. Ya, lagu kepada kelompok
dikerjakan sebagai tugasnya nomor 1 dengan nomor 3. Itu ditandai terus ya. Ya, Bu. Ya, mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya selain kumpul tugasnya, kita belajar mengenai mencari nilai ketetapan nilai K-nya. Ini kan kita udah cari order reaksi terhadap NOBF, order reaksi total, persamaan laju reaksi. Terakhir kita mau cari nilai K. Ini nilai K ini yang mau kita cari. Ya, itu dibaca-baca juga di buku paketnya ada. Ya, untuk hari ini ya, ucapkan terima kasih kepada kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi sebagai penutupnya kita membaca selawat. Ya, ketua kelasnya boleh pimpin untuk membacakan selawat. Salawat al-Bushra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.